karena Kampung Salona itu adalah kampung yang pernah hilang. Di mana pada waktu itu di tahun 2002 terjadi kebakaran hebat di Dusun Salona, sehingga pemukiman hampir rata dengan tanah. Jadi pada waktu itu masyarakat yang tinggal di situ tercerai-berai. Makanya pada waktu itu pemerintah Kota Bontang berinisiatif untuk mengumpulkan kembali warga-warga yang kena dampak kebakaran. Maka direlokasilah kami di sini, yaitu di ujung Selambai di tahun 2004, sehingga kami ada di sini dan menamakan kembali Campoing Salona. Melihat terumbu karang yang ada di laut, karena sangat memprihatinkan. Jadi kami ajak teman-teman untuk bikin kelompok untuk mengkonservasi terumbu karang. Jadi di tahun 2009 itu kami difasilitasi oleh perusahaan PT Pupuk Kaltim untuk membuat media terumbu dan menurunkan di sekitar terumbu yang udah rusak. Kami udah melakukan monitoring, membersihkan terumbu karang ini. Cuma menurut kami, kalau kami selalu konservasi tanpa ada aktivitas lain, ya kami nggak dapat apa-apa. Makanya kami bersama Mbak Suryani atau Ino punya inisiatif ingin membuat wisata, yaitu wisata snorkeling dan diving. Sehingga penghasilan kita ada, Pak. Makanya itu kami buat yang dinamakan wisata Bicara tentang Kampung Salona itu salah satu kampung yang ada di Kelurahan Loktuan. Kelurahan Loktuan itu jauh banget lokasinya dari perkotaan. Jauh banget kan kalau mau ke Loktuan itu. Jadi kalau misalnya teman-teman saya nih di Bontang, itu kalau healing itu bukan di sini gitu. Di luar sana, di mana, di kota, di Bontang Kuala, di mana gitu. Tapi kalau saya ke Kampung Salona karena deket dari rumah saya di Loktuan. Awalnya dari situ. Akhirnya sering banget ketemu sama nelayan dan ngobrol. Waktu itu ketemulah sama Pak Jusman. Terus sampai pada akhirnya mereka itu bercerita tentang aktivitas mereka di konservasi. Karena saya nih aktivis lingkungan yang juga konsen ke dunia konservasi, dan akhirnya saya sering datang ngobrol. Di luar konservasi mereka itu juga sering curhat tentang Kampung Salona. Curhatnya adalah kita ini warga Kampung Salona, warga yang tidak pernah dilihat oleh masyarakat gitu. Jadi kalau kita jalan ke Kampung Salona itu harus ke ujung. Sedangkan di Kampung Selambai ini orang-orang kalau datang ke sini itu hanya stop di Pujasera. Mereka makan lalu pulang. Tidak akan pernah sampai di sini. Jadi masyarakat di sini tuh mati, nggak ada kehidupannya, nggak ada orang-orang yang datang ke sini gitu. Ya hanya dengan mereka dan aktivitas mereka seperti itu. Dan akhirnya dengan itu ngobrollah kami tentang gimana Pak kalau misalnya kita kembangin pariwisata di sini. Karena ngelihat saya aja yang warga lokal tuh mau kok sunsetan di Kampung Salona karena bagus.
Jadi masa orang lain nggak mau gitu. Ini cuman karena tidak dipromosikan saja gitu. Akhirnya Pak Jusman mau dan teman-teman kita akhirnya buka wisata. Sampai hari ini masih menjalankan wisata kapal telusurnya, masih menjalankan wisata snorkelingnya, dan masih menjalankan wisata divingnya. Dan di sela itu juga kita masih selalu melakukan aktivitas konservasi terumbu karang. Dan ke depan, karena syukurnya juga desa wisata kita ini kemarin sudah mendapatkan anugerah dari Kalimantan Timur sebagai juara 1. Itu bukan menjadi kepuasan untuk kami. Itu menjadi tantangan untuk kami untuk menjadi lebih baik lagi. Ke depan itu kita pengen kapal telusur yang hari ini hanya berjalan sekitar 1-2 kapal. Kita pengen beberapa tahun ke depan mungkin insya Allah kita pengen merangkul lebih banyak lagi nelayan untuk menjalankan wisata kapal telusur ini lebih banyak lagi. Ada beberapa perputaran ekonomi yang terjadi karena pariwisata hanya karena kapal telusur. Ini kita belum bicara snorkeling, belum bicara diving. Itu baru dari paketnya. Belum lagi dari UMKM-nya. Kalau misalnya hari ini kita bisa mendatangkan wisatawan 500 orang mungkin per hari gitu. Akan banyak UMKM yang memiliki pemasukan yang